salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa berjumpa dengan subuh di hari Kamis pagi kali ini. Maka seandainya sholat subuh ini adalah sholat yang terakhir kita lakukan, semoga sempurna kita dapatkan pahalanya dan menyempurnakan sebagai syarat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika harus tutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, semoga yang hadir khususnya dalam keadaan sehat dan tiba dengan keluarga kita, khusus yang sakit di rumah sakit ini, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah senantiasa kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Kita bersama kitab Riyadhus Shalihin, maksudnya kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, di mana kitab ini berisi hadis-hadis Nabi dan sedikit ayat-ayat Al-Quran yang demikian indah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai pedoman bagi kita sekalian. Kita tentu faham secara mudah jika ditanyakan kepada kita sebagai umat Islam, apa pedoman kita di dalam hidup, khususnya beribadah kepada Allah langsung dan terkait dengan manusia. Nah, ibadah ada dua jenis. Kita terkait kita dengan Allah, orang biasa katakan hablum minallah, ya. Dan ada keterkaitan kita interaksi dengan manusia yang orang biasa menyebut hablum minannas. Nah, tentu dalam perkara apapun setiap hubungan ada pedomannya, apalagi ibadah. Nah, jika ditanya pedoman apa kita beribadah kepada Allah dalam dua hal tadi, tentu yang banyak kita tahu, orang mengatakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran ma'ruf, kita tahu, kita semua punya, sebagian kita menghafalnya. Tetapi hadis ini yang ada beberapa kita atau orang tidak tahu, ya. Tidak punya kitabnya, tidak pernah membacanya, mendengar juga kadang-kadang, ya, dengan tidak jelas juga, apalagi memiliki kitabnya. Ini adalah masalah sebetulnya. Karenanya untuk mengatasi hal seperti itu, ya kita selenggarakan kajian hadis secara khusus supaya orang mengenal ini hadis. Baik. Untuk secara detail ilmu hadis tentu perlu pendalaman yang lebih, ya. Dan untuk kita orang-orang yang awam seperti saya, ya, juga termasuk di dalamnya, sepertinya tidak terlalu perlu untuk terlebih dahulu mendetail mengenai ilmu hadis. Maksudnya ilmu hadis itu, ini hadis ada yang disebut sahih, ada yang disebut dhaif, ada hadis maudhu, palsu dan seterusnya. Nah, kenapa sahih, kenapa dhaif, ini ada kajiannya. Nah, sementara kita ambil saja produk yang sudah ada. Ketika kita di hadapan kita ada kitab seperti ini, nanti ada keterangannya di sini. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif dan seterusnya. Baik, untuk memberikan kekuatan semangat bagi kita, kenapa kita harus mempelajari hadis, sebelum nanti kita sampaikan apa itu kitab Riyadhus Shalihin, kita sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih mutawatir dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan yang lainnya, sangat banyak yang meriwayatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna haditsan
fahafidhahu. Nabi berkata, bersabda, dan ini bentuknya doa. Semoga Allah mencerahkan, mengelokkan, menjadikan wajah bercahaya, ya. Atau juga ditafsirkan kehidupan yang berbahagia. Orang hidup bahagia biasanya tercermin dari wajah yang ceria, ya. Siapa dia? Sami'a minna haditsan, orang yang mendengar dari itu hadis. Dalam riwayat lain, sami'a maqalati, apa yang aku katakan, maksudnya hadis, ya. Kemudian fahafidhuhu, dia mau menghafalnya, ya. Wa fi lafzi, dalam riwayat lain, wa wa'aha wa hafidhaha, ya. Lalu dia memahami atau menghafalnya. Menghafalnya sendiri khusus, memahami bolehlah dengar dari orang lain, ya. Hatta yuballighu, hingga kemudian dia pun setidaknya bisa menyampaikan, kalaupun tidak kepada jamaahnya maka kepada keluarganya, wabil khusus apabila dia seorang kepala keluarga maka kepada istri dan atau anaknya, ya. Atau menghafalnya. Farubba hamil fiqh, ya. Ini dalam tingkatan belajar, orang itu akan ada yang dimudahkan oleh Allah, ada yang pada Allah harus berusaha lebih, ya. Maka jangan khawatir antara yang belajar dan belajar, lakukan saja terus menerus, karena kata Nabi, ya, ada banyak orang, ya, yang terkadang membawa ilmu agama, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, yang orang lain itu lebih paham darinya. Ya, maksudnya antara saya dan para jamaah bisa jadi ujungnya lebih paham para jamaah. Nah, ini proses belajar dan mengajar. Maka tidak heran ketika ada guru dan murid lebih terkenal muridnya, lebih hebat muridnya daripada gurunya. Dan saya berharap seperti itu. Di sini sekarang diposisikan sebagai guru atau pengajar, ya. Lain waktu, semoga di antara para hadirin silakan bisa melebihinya, ya. Kemudian ilaman huwa afqahu, yaitu yang tadi, wa rubba hamil fiqhi laisa bifaqihatin, ya. Dan terkadang banyak juga orang yang membawa ilmu agama, maksudnya mengajarkan, dia sendiri tidak memahaminya. Maka inilah pentingnya proses belajar dan mengajar, atau ta'lim, majelis ta'lim. Berikutnya sabda Nabi yang sangat terkenal, ya, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Kata Nabi, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya selagi berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah, Al-Quran maksudnya, wa sunnatan nabi, dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Jadi pedoman dua ini dijamin ketika ketika seseorang memegang keduanya, memahami keduanya, tidak ada kesesatan. Maka tentu memegang maksudnya mempelajari, ya, dan memahaminya. Baik, itulah dua hal yang kemudian sebelumnya, dan tentu secara umum yang lebih banyak difahami oleh orang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Tentu disebut suri teladan untuk diikuti, bukan sekedar dibiarkan saja. Nah, bagaimana seseorang bisa mengikuti akhlak Nabi? Di antaranya adalah banyak membaca hadis, di mana di dalam hadis-hadis Nabi disampaikan, disebutkan pendekatan kehidupan Nabi dari
mau tidur sampai tidur lagi. Dari aktivitas ibadahnya kepada Allah secara langsung dan kepada sesama manusia, bahkan interaksi dengan non muslim ada di sana. Maka tentu menjadi sangat pantas kita mengkaji hadis. Adapun kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab yang sangat ma'ruf, yang sangat terkenal, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya, sedikit biografinya, nama beliau Abu Zakaria Yahya. Ya, kalau disebut Abu itu bukan nama, dia panggilan. Ya, namanya di belakangnya biasa. Ya, namanya beliau Yahya. Jadi nama Imam An-Nawawi itu Yahya. Dan semua imam-imam yang kadang-kadang kita kenal tahu namanya, sekarang aslinya banyak yang tidak tahu. Nah, contohnya kalau disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i bukan nama beliau, ya, laqab, ya, panggilan, kunyah. Apa nama beliau? Ya, ternyata nama beliau Muhammad. Imam Syafi'i nama beliau Muhammad. Nah, apa yang membedakan dengan Muhammad Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang membedakan bin, ya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah, ya. Dan Imam Bukhari pun ternyata nama beliau Muhammad bin Ismail. Ya, ini Arab begitu, nama-nama itu yang membedakan bin. Ya. Baik, Imam An-Nawawi rahimahullah adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashq. Ya. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram 631 Hijriah di Nawa, sebuah daerah kampung di negara Dimashq, ya, Damaskus sekarang Suriah. Ya. Dan memang di sana terlahir banyak ulama, ya, di Suriah atau umumnya bumi Syam, seperti juga di Palestina sekarang. Dia masuk bumi Syam, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keberkahan bumi Syam adalah lahir ulama-ulama besar, termasuk di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Meninggal pada 24 Rajab 676, 676. Umur beliau tidak panjang, 40 tahun saja lebih, ya. Tetapi karya beliau sangat besar, sangat banyak. Hari ini kalau memang benar dia suka ngaji, tidak ada yang tidak tahu apa nama kitab Riyadhus Shalihin atau minimal Arba'in An-Nawawi. Baik, itu sepenggal biografi beliau. Adapun kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang diterima di seluruh mazhab dan semua mengkajinya. Jadi kalau di Indonesia, mohon maaf, NU mengkaji, Muhammadiyah mengkaji, ya, Salafi mengkaji, semua mengkaji. Ya. Kalau lihat YouTube, ketik saja Riyadhus Shalihin, nah, semua ustadz mengkaji. Tidak ada ustadz yang kecuali yang kubulan barangkali kurang gaul, ya, tidak mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Oleh karenanya pada masanya, ya, dan sampai sekarang, kalau sekarang bahasa kerennya, kitab ini masih best seller, ya, dan bisa dibeli di semua toko. Maksudnya toko merah, toko hijau, toko oranye. Silakan klik, pasti keluar. Karenanya setelah ini semoga ada rezeki dan diberikan kita setiap Kamis kita kaji sama-sama di sini. Disebut oleh para ulama, la yakhlu baitun muslimun minhu ghaliban. Hampir tidak ada rumah seorang muslim yang di dalamnya tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Ini pernah. Maksudnya karena terlalu banyak yang ada di rumahnya, ya. Maka dan ini nanti sangat baik ketika kita mulai mengkajinya baru tahu isinya seperti apa, ya. Baik, saya kira itu untuk membuka tentang kitab ini. Semoga ilmu yang diwariskan
dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjadi keberkahan bagi beliau di alam barzahnya, diampuni dosa-dosanya, ditambahkan kemuliaannya, dilapangkan kuburnya, dan ilmunya yang bermanfaat menjadi jariah bagi beliau dan keluarganya. Baik, silakan yang sibuk dan yang lainnya, Pak. Ini memang sebagian bukan penduduk sini sehingga tidak tahu ada pengajian. Kalau memang ada banyak urusan, dipersilahkan untuk meninggalkan majelis, tidak apa. Baik, ada sekitar 1.800 hadis dalam kitab ini yang pembahasan awal ada judul, bab, dan disampaikan di situ terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur'an. Bab pertama hari ini yakni bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi dituntut menghadirkan niat ya, dalam setiap perbuatan kita, baik perbuatan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi kenapa harus ada niat? Karena terkadang di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang mirip dan yang membedakan hanya niat. Saya contohkan, ada orang dua-duanya pakai kopiah, pakai baju koko, sama-sama datang ke masjid. Yang membedakan apa? Kalau dilihat lahirnya nggak ada beda, dia sama-sama datang ke masjid. Yang membedakan niatnya. Yang satu benar mau sholat subuh, yang dua mau nyolong sendal. Dan kita sama-sama tidak tahu karena ada di dalam hati. Maka itu pula definisi niat adalah al-qasdu, al-iradah, apa yang terbersit di dalam hati itu adalah niat. Ya. Kenapa niat ini harus dihadirkan pada saatnya nanti? Terkadang niat bercampur. Ya. Saya contohkan. Hari kemarin, ya ini yang lajang ya, yang pemuda. Hari kemarin dia sholat subuh ke masjid sendiri. Ya. Hari berikutnya ternyata calon mertuanya datang ke masjid bersama calon mertua. Nah itu udah beda. Di dalam hatinya ada bercampur pasti. Terus yang puji ibu calon mertua. Maka di sini perlu di-create ulang niatnya. Supaya lurus betul-betul memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit tentang niat. Baik, ada yang pertama boleh menampilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 93. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atas seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak taat. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka kecintaan untuk menyembah patung anak sapi betina karena kekafirannya. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Baik, para hadirin yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Soleh alaihissalam yang menyembah anak sapi, yang tidak dinampakkan. Maksudnya secara zahir mengikuti ajaran nabinya, tetapi dalam batinnya mereka lebih menyukai apa yang mereka anggap sebagai
Tuhan, yaitu anak sapi. Jadi yang dinilai dalam perhitungan seperti itu adalah hati, dan bukan yang nampak pada zahirnya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, saya bacakan langsung saja yang terkait dengan niat, ya. Yakni surah Al-Bayyinah ayat 5 sebagai kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka hanya diperintahkan, maksudnya kita di dalam kehidupan beribadah ini, ya tadi di awal disampaikan, berkemungkinan untuk menambah atau mengurangi niat bagi poin-poin ibadah yang kita lakukan. Dan ingatlah bahwa perintah Allah, ibadah itu adalah ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan darinya. Dan itulah agama yang lurus. Dan juga agar kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, demikian itu agama yang lurus. Baik, kemudian kita tidak perinci tentang Al-Qur'annya karena kitab ini lebih menonjolkan hadis-hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan Allah bukanlah mengharap atau sampainya kurban yang kita sembelih adalah dari darahnya atau dagingnya. Maksudnya yang dinilai bukan hanya sekedar besar kecilnya hewan sembelihan, tetapi adalah taqwa minkum, ketakwaannya. Maksudnya jika ada dua orang yang berkurban, satu besar satu kecil, yang berkurban besar ini tidak ikhlas karena Allah, yang lebih kecil ikhlas karena Allah, maka yang kecil ini lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terkandung dalam niat yang ada di dalam hati. Yang terakhir dalam bab ini tentang Al-Qur'an, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Maksud Imam An-Nawawi di sini mencantumkan ayat ini, jadi penilaian kita bisa jadi salah terhadap seseorang karena kita hanya melihat zahirnya, tetapi Allah tidak akan pernah salah, termasuk menilai diri kita, ya, karena Allah Maha tahu apa yang terkandung di dalam hati, apa tujuan kita sebenarnya di dalam beribadah kepada Allah, ya. Apakah ikhlas? Apakah ada tujuan-tujuan duniawi yang terlalu dominan, atau bahkan semata-mata hanya ingin mendapat pujian dari sesama makhluk? Maka itu penting bagi kita untuk menghadirkan niat, dengan niat yang tulus, ikhlas, semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki hadis yang pertama. Hadis yang pertama, dan ini hadis yang juga tercantum dalam banyak kitab hadis untuk membuka kitab-kitab hadis, yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bacakan, wa an amiril mu'minin, dari Amirul Mukminin, khalifah umat Islam, pemimpin umat beriman, umat Islam pada masa itu. Dan gelaran Amirul Mukminin ini baru digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Rasulullah, gelar bagi pemimpin adalah Rasulullah. Rasulullah tidak mempunyai gelaran pemimpin umat seperti khalifah atau seperti yang ini Amirul Mukminin. Beliau nabi atau rasul.
Sedang memimpin umat berikutnya, umat Islam, khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum juga dikenal sebutan, maka disebutlah beliau Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru pada masa Umar bin Khattab, sebutan presiden atau rajanya adalah Amirul Mukminin. Jadi kalau menyebut Amirul Mukminin, yang pertama kali istilahnya digunakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya langsung jelaskan powerpointnya supaya tidak terlalu panjang waktunya. Kemudian Abi Hafsin, Abu Hafs. Abu Hafs maknanya ayahnya Hafs. Tetapi ternyata Umar bin Khattab tidak punya anak nama Hafs. Putra Umar bin Khattab wanita namanya Hafsah. Maka wallahu a'lam bishawab kenapa dipanggil Hafiz, ya. Dan demikianlah orang Arab terkadang menyebut, ya, Abu itu tidak hanya digelarkan kepada punya anaknya atau kepada anaknya, apa saja. Maka nanti kita kenal ada Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah bukan nama, bukan pula punya anak nama Hurairah. Ternyata diketahui Abu Hurairah ini sangat perhatian terhadap al-hir, kucing, sehingga diberi nama Abu Hurairah. Maka panggilan-panggilan seperti itu saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan anak, ya, biasanya anak laki-laki yang pertama. Silakan. Dan ini sudah ma'ruf di kalangan sebagian kita masa sekarang pun. Karena ingin mengikut sunnah para sahabat, maka dirinya dipanggil dengan nama anaknya. Paling besar nama putra Fadil, Abu Fadil. Dia namanya Abi dikenalkan Abu Fauzan. Ya, tanpa Nabi gak ada putra nama Fauzan. Maka itu mah. Tapi kalau nanti dalam sebuah lingkungan terasa janggal, ya jangan. Di lingkungan khusus panggil Abu ini biasa. Apalagi kalau ibu-ibu mah, hampir semua ibu-ibu sebetulnya sudah hanya pakai mama, ya. Mama fulan, ibu TK biasanya, ya, panggilnya mama-mamahan, ya. Itu kalau di Arab kan ummu, seperti panggilan para sahabat, Ummu Abdillah misalnya untuk Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi, ya, dan seterusnya. Itu di kehidupan kita, ya, kalau ada orang mau dipanggil kayak gitu, tidak masalah. Memang itu bagian dari mencontoh salafus shalih, para sahabat. Ya. Baik. Nama beliau baru Umar, ya. Abi Hafsin Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, maksudnya nama beliau Umar, nama ayahnya Al-Khattab, ya. Nah, saya sampaikan juga nama orang Arab itu pada masa lalu satu, ya. Tidak ada nama Arab dua kata. Jadi kalau mau memberi nama anak, mau contoh sunnah, satu, ya, nah, maksudnya secara umum, ya, orang Arab memang namanya satu. Jadi kalau disebut Nabi kita Muhammad saja namanya, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kadang-kadang ditambahkan Muhammad bin Abdullah, itu bapaknya, ya. Umar, nama beliau Umar saja. Abu Bakar bukan nama, ya. Nanti namanya saya jelaskan kalau sampai hadisnya. Kemudian Ali, nama beliau hanya Ali. Utsman, nama beliau hanya Utsman. Hamzah, ya, seperti itu. Yang perempuan juga begitu. Aisyah, Fatimah, Hafsah, Zainab, satu. Nanti belakangnya bapaknya. Ya, jadi dan maka tidak apa-apa. Nah, kalau orang Indonesia bebas. Maksudnya ini terkait adat istiadat, kebiasaan. Ya. Orang Indonesia mau ada kayak dalapan tapakan. Nah, tapi kan kita perhatikan dipanggil juga satu, ya, atau udah satu disingkat lagi. Saya rada kesal gitu kadang-kadang. Saya punya anak Abdul Rahim, panjang tadi. Kalau dipanggil lagi Iim, ya, kita kalau itu ada biasa aja silakan. Tapi intinya memang nama itu kalau ini disesuaikan dengan kepentingan satu kata dan cocok dengan nama Nabi
Muhammad, para nabi sebelumnya juga namanya satu-satu, ya. Dan tentu para sahabat. Maka ini juga menunjukkan bagian dari agama kita, ya, umumnya nama itu satu. Baik. Kemudian Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdillah, Ibn Qud, Ibn Rozak, Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'lu, Ghalib al-Quraisy. Jadi masih satu keturunan, satu nasab dengan Nabi Muhammad SAW, ketemu pada Ghalib. Ya. Kalau kita telusuri nasab Nabi, ada di sana di atas Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus ada bin Ghalib bin Fikhr. Ya, itulah Quraisy. Ya. Baik, kemudian beliau berkata, qala Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Jadi nanti definisinya hadis adalah, ya, al hadis huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, dari perbuatan, atau dari persetujuan beliau kepada perbuatan para sahabat. Jadi idealnya menyebut hadis harus menyebutkan nama sahabat, siapa yang mendengarnya atau siapa yang menerima nasihat itu dari Nabi, ya, atau yang disuruh berbuat seperti itu siapa oleh Nabi, atau perbuatannya yang kemudian di-ACC oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita dengar hadis tentang sholat syukrul wudu, Nabi tidak pernah perintahkan. Ternyata beliau bersabda tentang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hai Bilal, secara makna saja, aku mendengar terumpahmu di surga. Artinya Bilal radhiyallahu masuk surga. Apa perbuatanmu yang biasa kau lakukan? Kata Bilal, tidaklah aku berwudu kecuali setelahnya sholat sunnah 2 rakaat. Nabi biarkan, artinya perbuatan itu boleh. Itu level sahabat berbuat seperti itu tidak apa-apa, karena ada sahabatnya, ada Nabi yang mengesahkannya, namanya sunnah takrir, persetujuan. Ya. Dan nanti ada orang di belakang setelah Nabi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, nanti ada yang baca bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil amasyita min syai'in ba'd. Ketika selesai sholat tadi siapa yang baca kayak gitu? Ada yang mengaku, dan kata Nabi, doamu diaminkan oleh 40 malaikat. Maka itu juga bagian dari yang diperbolehkan, karena menjadi sunnah, ya, dan diakui oleh Nabi sebagai perbuatan yang boleh. Baik, untuk ini hadis ini didengar langsung. Jadi hadis ini berupa apa yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Saya bacakan terus, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Kemudian faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Singkatnya rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Orang hanya tahu hadis ini sepenggal. Innamal a'malu binniyat. Itu saja. Ternyata hadisnya panjang. Yang pertama, hadis ini bukan secara langsung bicara bab fikih. Jadi bukan secara langsung bicara contoh, sebutkan rukun sholat. Yang pertama niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Ini bicara fikih. Ya. Tetapi memang dari hadis ini, ya, dicontohkan salah satunya tersebut dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut di dalamnya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil
70 faidah dari hadis ini yang masuk ke dalam bab fikih. Jadi kepandian ulama diantaranya gitu, mengambil faidah satu hadis dimasukkan ke dalam bab yang semestinya bukan bab awal yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kalimat innamal a'malu binniyat bukan secara khusus menjadi pendalilan bab niat pada masalah sholat, pada masalah puasa, bukan. Nah, diambil itu dari hadis ini. Yang hadis ini nanti secara umum menjelaskan tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Ya. Karena salah satu yang menjadikan ibadah diterima oleh Allah adalah dari ikhlas. Baik, saya terjemahkan innamal a'malu, hanya saja seluruh perbuatan. Jadi seluruh perbuatan binniyati, dengan niat. Ya. Ini penjelasan saya pribadi ya, yang barangkali tidak dijelaskan oleh ustaz yang lain dan bisa jadi salah. Maksudnya adalah setiap gerakan manusia apapun itu yang dilakukan oleh orang yang sehat akalnya, waras, maka itu sudah include dengan niatnya. Jadi tidak mungkin orang bergerak kata dengan gerakan seperti ini ditanya kita kunaon gitu kan, kunaon, tidak mungkin. Dia pasti akan mengatakan alasannya kenapa dia begini, kenapa dia ya. Kita ujung-ujung menuju sholat, tangan mampir ke telinga. Nggak mungkin ditanya, kita pulang mana antara coba? Bukannya pasti biasanya gatal, dia gagal ya. Jadi seluruh perbuatan itu ada niatnya, include di dalam. Perhatian untuk orang yang sehat akalnya. Maka untuk orang yang tidak sehat akalnya, itulah yang ketika berbuat dia tidak tahu. Contohnya orang yang tidur, yang nggak tahu perbuatannya dilakukan untuk apa dan sebagainya. Baik. Nah, karena semua perbuatan itu ada niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang untuk ibadah kepada Allah secara khusus hanya akan mendapat sesuatu dari yang dia niatkan. Jadi kalau memang niat sholat ke sini untuk pujian ketua DKM misalkan, ya hanya itu yang dia dapatkan. Dia tidak dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang betul-betul niatnya bahkan hanya itu, maka dia terjerumus kepada syirik kecil, yaitu riya. Yang nanti balasannya oleh Allah disuruh minta saja kepada dulu orang yang kau inginkan pujiannya di akhir. Tentang orang yang riya. Jadi kita rincikan, kita akan mendapatkan sesuatu, maksudnya ibadah kita kepada Allah ya. Kalau interaksi kita kepada sesama manusia ya tidak. Justru kadang inilah tipuannya ya. Saya bekerja di sini misalnya ya, di masjid ini ya. Kemudian ketika saya bekerja dengan baik ya orang tahunya saya ingin digaji dengan sesuai. Nah, bos tahunya saya ingin digaji dengan sesuai. Maka itu yang didapat di akhir, bahkan dapat pujian. Ya. Kalau pekerjaan sudah bagus dan terus maka digaji, kadang-kadang ada bonusnya. Manusia tidak tahu, dan itu akan digaji. Tetapi satu saat ketika memang orang ini tidak baik, ya pemimpin tadi, bos tadi akan tahu di akhirnya dan menyesal karena tidak teliti kepada orang ini. Ternyata orang ini yang pekerjaannya baik ya, bisa saja kalau dalam suatu perusahaan dia menginginkan kedudukan yang dimiliki oleh bos itu ya. Alangkah banyaknya karyawan yang berkhianat kepada bosnya ya. Uang tagihan, uang ini, uang itu ditilang ya. Atau kemudian perusahaan, dia membangun perusahaan kecil-kecilan yang tiba-tiba setelah menjadi siap dipindahkan langganan-langganannya ke dia dan seterusnya. Nah, ini
Awalnya baik-baik. Nah, manusia tidak tahu, tetapi Allah tahu. Dari awal Allah sudah tahu, dan ganjarannya pasti hanya yang dia niatkan. Tidak seperti manusia tadi. Manusia tetap kasih gaji ke dia. Orang yang penting dia kerja baik, nampak baik sudah oke. Digaji dan seterusnya. Tapi Allah tidak. Allah tidak hanya melihat zahir daripada kita. Kita ibadah baik, wah masya Allah, gerakannya, bacaannya, masya Allah. Allah tidak nilai itu, tetapi niatnya untuk apa? Kalau memang bukan karena Allah, Allah tidak kasih pahala. Itu maksudnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian dijelaskan di sini buktinya tentang seseorang yang berhijrah. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia dapat pahala itu. Ya. Karena ada ini asbabul wurud tentang hadis ini dan memang diperselisihkan, tapi keumumannya mensohihkan, yaitu adanya seorang laki-laki yang berhijrah menghoyong nikah, ingin menikah dengan Aminah Ummu Qais. Ketika Ummu Qais ingin menikah, dia mensyaratkan ikut hijrah bersamaku baru boleh nikah denganku. Nah, laki-laki ini mau hijrah. Yang lain hijrah karena memang ingin mengikuti Rasulullah SAW. Maka faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya karena keinginan dunia atau wanita yang akan ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia hijrah dapat itu, dapat nikah, dapat habuan dunia dan seterusnya. Ya, ini contoh bahwa niat adalah apa yang tersimpan dalam hati, dan Allah hanya akan berikan pahala ibadah terkait apa yang diniatkan di dalam hati. Makanya nanti muncul pembicaraan tentang apakah niat itu harus diucapkan dan lain-lain dalam berfikih. Ya. Di antara saya menjelaskan versi orang yang tidak mengucapkan niat, ya. Maksudnya baca usholi dan seterusnya. Dan nanti akan terbelah dua umat Islam. Ada yang kudu dan usholi tidak diucapkan, ada yang tidak. Versi yang tidak mengucapkan, yang pertama Rasul memanglah tidak mengucapkan apa-apa. Yang kedua, esensi dari niat bukan ucapan, tetapi apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau orang yang sudah biasa sholat, bangun subuh itu yang kebayang sudah niat kacai, sudah siap wudu dan seterusnya. Dia berjalan, bahkan mau kalau yang punya dua kendaraan, dia sudah niat nanti ke masjid mau pakai sepeda, pakai motor, itu sudah kebayang. Nah, itu sudah niat. Ini kita menjelaskan dari versi yang tidak perlu mengucapkan niat ketika akan ibadah. Penjelasan berikutnya di sini penjelasannya innamal a'malu, setiap amal apapun. Jadi kalau sholat itu ibadah kudu mengucapkan niat, maka ibadah lain juga kudu ayat niat diucapkan. Maka kenapa hanya yang terkenal pakai ucapan niat, sholat, wudu, puasa. Ya. Ayat niat zakat, atau sekarang niat sedekah tidak ada. Ya. Nah, niat haji tidak ada. Ya. Yang ada di kenapa hanya tidak? Ini masalah juga. Maka kami menjelaskan seperti itu. Kenapa tidak mengucapkan, yang pertama Nabi tidak melakukannya. Yang kedua, secara maknaan bahwa niat itu bukan ucapan, tetapi apa yang ada di dalam hati. Dan ini pun berlaku bagi kita dalam kehidupan sehari penjelasannya. Contoh lah ya, seseorang yang punten kapal sopir atau pengemudi ojol, dia jarang makan di rumah, dia akan makan di luar. Ini sesuai dengan rutenya. Ya. Ketika dia hari pertama dia makan, mampir di sebuah warung, ternyata dagangan gelis. Si pedagang warung itu cantik. Niat hari pertama dia datang ke situ hanya untuk makan.
Hari kedua temannya tanya, "Kang, makan siang di mana?" "Di sana." "Kenapa?" "Ya enak lah." Dia katakan. Benarkah jawabannya dia hanya itu? Kita katakan enggak. Kalau dia laki-laki, kemungkinan besar dia makan di sana lagi sudah ditambah niat yang kedua, yaitu ningali eta pedagang, ya, berjumpa dengan pedagang yang cantik dan seterusnya. Jadi inilah kedudukan niat yang ada di dalam hati, meskipun diucapkan, tetap yang lebih memastikan perbuatannya itu untuk apa adalah dalam hatinya. Muncul dalam bodor gitu ya, seorang, nah, maksudnya ketahuan niat aslinya kalau nanti kepepet ya. Cerita saja, fiktif seperti cerita ini tapi bagus. Seorang naik, anak kecil naik ke pohon mangga tetangganya. Ya, ketika ketahuan oleh pemilik pohon, ditanya, "Jam, eta naon tataykan kana tangkal?" Si anak bingung kan, dan dia tidak mau disangka mencuri. Secara refleks matanya melihat layangan. "Oh iya Pak, senang balik ambil layangan." Sampai situ belum ketahuan niatnya Pak. Oke lah itu panggilan layangan. Nah, si tukang punya pohon dia tanya lagi, "Kenaon layangan?" Nah, si budak, dasar budak, "Ngarujak." Nah disitulah ketahuan niatnya. Aslinya manyalah layangan ngarujak kan. Aslinya dia yang mau mencuri apa? Mangga itu. Inilah manusia seperti itu. Tidak bisa menyelami hati, tetapi hati-hati dengan diri kita. Maksudnya jangan menyampaikan hal seperti ini, karena kejahatan-kejahatan yang ada dalam diri kita satu saat juga akan ketahuan atas izin Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya simpulkan penjelasan tentang hadis ini. Sekali lagi, hadis ini berbicara secara umum tentang niat, yakni semua kita, pergerakan diri kita, tubuh kita, mata, termasuk hati kita, itu ada niatnya pasti. Dan niat itulah yang akan menentukan kita dapat pahala atau tidak dapat pahala, ditolak atau diterimanya ibadah. Maka untuk khusus ibadah-ibadah yang tertentu, betul-betullah untuk menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pujian jalmi mah tangtos di zaman seperti ayeuna mah. Ya. Orang tuh gampang tertipu. Kalau kita rajin ke masjid akan dinilai sebagai orang yang rajin ke masjid. Ya. Orang yang memang kelihatan bagus akhlaknya, dia akan terpuji dengan itu. Maka tidak perlu untuk mengharap itu dari manusia. Yang penting lakukan karena Allah. Dan kemudian ada kadang-kadang masalah. Bolehkah kita misalkan kita sedekah untuk lebih banyak rezeki kita, yang sedang sakit untuk sedekah untuk sembuh penyakitnya. Nah, nanti ada bab hal-hal tertentu yang boleh dilakukan seperti itu, ya, karena disebut dalam nas. Contoh, siapa orang ingin dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, maka silaturahim. Maka boleh nggak seorang niat, saya ingin panjang umur terus silaturahim? Ya boleh, kan disebut hadisnya. Di antara fungsi daripada silaturahim mendatangkan panjang umur dan rezeki. Kemudian ada naskah-naskah yang mengindikasikan bahwa sedekah memang menolong, membantu untuk orang yang sakit dan seterusnya. Ketika melakukannya untuk itu silakan, ya. Termasuk bersedekah untuk membuat rezeki kita tetap ada. Itu juga disebut, ya. Tidak akan berkurang rezeki karena sedekah. Maka secara umum silakan. Hal-hal yang secara nas disebut, ya. Dan biasanya hal-hal seperti ini muncul pada ibadah-ibadah sunnah, ya, pada ibadah-ibadah sunnah. Untuk ibadah yang wajib kayaknya tidak ada. Maka tidak ada keutamaan sholat maghrib misalnya untuk mendapat ini tidak ada.
untuk ibadah-ibadah yang wajib, inilah waktunya, tempatnya, betul-betul ibadah itu ikhlas semata-mata karena Allah. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah ada keutamaan-keutamaan jika disebut dalam nas, amalkan sesuai dengan itu. Dan apabila ternyata didapatkan, jangan disandarkan kepada amalan. Contoh, ya, kang kunaon eta menikah gampang pisan dapat rezeki teh, usaha ieu jalan, usaha ieu sukses. Iya, karena saya rajin sedekah. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi tetap harus katakan ini adalah rezeki dari Allah. Baru kalau ditanya, emangnya akan kumaha carana? Di antaranya saya kenapa sukses? Ya tentu saya berusaha keras dan saya rajin sedekah. Nah, ini poinnya. Jadi jangan ngangkat sedekahnya dulu, sehingga nanti seperti cerita zaman dulu, orang di push, didorong untuk sedekah, langsung ke iming-imingnya. Saudara-saudara yang datang, yang pulang pengen dapat mobil, sedekahkan motornya, kan jadi repot. Insya Allah sedekah itu yang menjadi jalan orang dapat rezeki dari Allah. Maka salah satu yang menjadi jalannya adalah sedekah. Maka boleh seseorang meniatkan secara setengah-setengah, ya, bukan full juga. Kalau full juga syirik ini, menyandarkan berhasilnya karena sedekah, pada rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begitu. Mari kita luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah untuk semata-mata mendapatkan keridhaan darinya, dan semoga dimudahkan kita melaksanakan kajian ini seterusnya, hadis-hadis yang baik. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.